Ibu, Hana, ke sini. Lihat, ikan-ikan di sini bagus-bagus. Ayo Hana, kita lihat ikan yuk. Ayo Bu. Ada ikan yang disuruh oleh Tuhan untuk mengantar seorang nabi. Disuruh mengantar nabi, Bu. Pasti ikannya besar sekali. Bagaimana ceritanya, Bu? Baiklah, Ibu akan bercerita. Jadi, pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang nabi yang bernama Yunus bin Amittai. Nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Ia mendengar Tuhan berfirman kepadanya, lalu menyampaikan firman itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke suatu kota yang besar, yaitu Niniwe, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk negeri itu. Kota ini adalah ibu kota kerajaan Asyur yang pernah mengalahkan kerajaan Israel dan membuang penduduknya ke tempat-tempat yang jauh. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Penduduk kota itu sangat jahat perilakunya. Katakan kepada penduduk kota itu supaya mereka bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ke Niniwe, Tuhan, menyerukan pertobatan? Benar, ke Niniwe. Serukan pertobatan kepada penduduk kota itu. Orang-orang Niniwe itu jahat, Tuhan. Mereka sudah mengalahkan umat-Mu dan membuat mereka ke negeri-negeri asing. Mereka patut dihukum. Aku menghendaki mereka bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Enak saja, orang Niniwe yang jahat itu harus dihukum. Kalau aku pergi ke sana, meminta mereka bertobat, lalu mereka bertobat, mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Aku tidak mau pergi ke sana. Biar saja mereka berdosa dan dihukum oleh Tuhan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Niniwe ada di arah timur. Aku akan pergi ke barat. Aku akan naik kapal ke Tarsis. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke pelabuhan di kota Yafo dan mencari kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kapal berlayar dengan tenang menuju ke tengah laut. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada dewa masing-masing. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Dahsyat sekali badai ini. Belum pernah aku menghadapi badai seperti ini. Kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Kurangi muatan. Kurangi muatan. Lemparkan ke laut barang-barang yang berat. Lemparkan. Baik, Tuhan. Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Aneh sekali kamu. Yang lain sibuk menghadapi badai, kamu malah enak-enakan tidur. Bangunlah, berserulah kepada Tuhan. Barangkali Allah akan mengindahkan kita.
sehingga kita tidak binasa. Baiklah. Aku akan naik ke atas. Semua berkumpul di sini. Ada apa, Tuan? Kami sedang sibuk mengurus kapal ini. Tinggalkan pekerjaanmu. Ajak semua temanmu berkumpul. Baik, Tuan. Semua berkumpul di sini. Semua berkumpul di sini. Badai ini begitu besar. Sudah lama aku memimpin pelayaran, belum pernah berhadapan dengan badai sehebat ini. Ini aneh. Pasti ada di antara kita yang menyebabkan badai besar ini. Mari kita buang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka ini. Siapkan batu undi. Baik, Tuan. Setiap orang akan memasukkan tangannya ke dalam kantong ini untuk mengambil batu secara bergantian. Siapapun yang mengambil batu yang bertuliskan ya, berarti dialah yang menyebabkan malapetaka ini. Ambil batu undi. Bukan aku. Sekarang giliranmu. Bukan aku. Ambil batu undi. Aku yang bersalah. Aku yang menyebabkan malapetaka ini. Beritahukan kepada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Aku diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi aku tidak mau. Lalu melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Harus kami apakan engkau ini? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kalian. Tidak mungkin kami melemparkan kamu ke dalam laut yang bergelora ini. Sehebat apapun kamu berenang, kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri. Kami biasa menyelamatkan orang yang hendak tenggelam. Bagaimana mungkin kami malah melemparkan kamu ke laut dan tenggelam? Mereka semua, baik nahkoda, anak buah kapal, maupun para penumpang, menolak ucapan Yunus. Mereka tidak mau melemparkan Yunus ke laut. Tetapi, apa yang terjadi? Laut semakin bergelora. Semakin banyak ombak yang menerjang kapal itu. Sehingga semua yang ada di kapal itu menjadi semakin ketakutan. Mereka pun terpaksa melakukan apa yang dikatakan oleh Yunus sebelumnya. Maafkan kami, Yunus. Kami harus melemparkan kamu ke dalam laut. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kamu. Tetapi kami melakukan apa yang kamu mau. Tidak apa-apa, Tuan. Memang akulah yang bersalah. Lihat saja, setelah aku kalian lemparkan ke laut, laut akan tenang. Dan kamu semua akan selamat. Kalian tidak usah memikirkan aku.
Tuhan akan mengurus aku. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Begitu badan Yunus masuk ke dalam air, laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ikan berenang terus. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan. Setelah 3 hari dan 3 malam, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus keluar dari mulut ikan itu lalu pelan-pelan merangkak di pantai. Dia melihat ke sana kemari. Ia tidak tahu sekarang ia berada di mana. Di mana aku? Aku telah berusaha melarikan diri jauh dari Tuhan. Tetapi mengerti rencana yang ada dalam pikiranku dan mengetahui apa yang akan aku lakukan. Ia membawa aku ke sini dengan menyuruh ikan besar itu membawa aku ke sini. Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Baik Tuhan, aku akan melaksanakan perintah-Mu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kota ini akan ditunggang balikan. Siapa yang akan melakukannya? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dialah yang akan menghancurkan kota ini. Mengapa Ia mau menghancurkan kota kami? Kalian sudah banyak melakukan kejahatan. Kalian sering berbuat jahat kepada sesama. Kalau kalian tidak mau bertobat, Tuhan akan benar-benar menghancurkan kota kalian. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing dan domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Orang-orang masuk ke dalam rumah, memasukkan binatang-binatang ke dalam kandang, mematikan lampu, mereka berdoa. Perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus kesal. Ia marah karena Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe.
Padahal ia ingin kota itu dihukum karena sudah berdosa. Ia kemudian berjalan meninggalkan kota itu ke arah timur. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok lalu duduk di bawah naungannya. Ia menantikan apa yang akan terjadi atas kota Niniwe. Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati saja. Aku sedih melihat pohon jarak itu dimakan ulat. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kalian sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Senang tidak mendengarkannya? Senang, Bu. Sam, kamu senang tidak mendengarkan cerita Nabi Yunus? Senang, Bu. Aku senang mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Apa yang kamu pikirkan? Yunus mau lari dari hadapan Tuhan, tetapi tidak bisa. Tuhan menyuruh ikan besar untuk membawa Yunus ke Niniwe. Tuhan itu Maha Kuasa. Ia dapat melihat semua yang ada di dunia ini. Manusia tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Dimanapun manusia mau bersembunyi, Tuhan pasti melihatnya. Tuhan tidak mau orang Niniwe dihukum. Tuhan tidak ingin menghancurkan kota Niniwe. Benar, Hana. Tuhan tidak ingin orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat itu dihukum. Tuhan ingin orang-orang yang berdosa itu bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi berbuat baik kepada sesama.